Oke, ya. Oke. Saya minta, oke, ditampilkan. Ya, hari ini saya diminta untuk membawakan satu bad habit yang menurut saya adalah kebiasaan buruk ataupun perilaku buruk ya. Nah, kebiasaan buruk atau perilaku buruk ini akarnya adalah salah satu adalah dosa. Kemudian kedua adalah konsep diri negatif ya. Konsep diri negatif, kemudian pergaulan. Tapi yang kita soroti hari ini adalah konsep diri negatif membuat kebiasaan buruk atau perilaku buruk ya. Nah, kita akan melihat itu di Roma 12 ayat 1 sampai 3. Ada satu yang bisa membaca? Bisa sih, Ginting. Coba baca Roma 12 ayat 1 sampai 3. Oke, sebentar ya, Pak. Ya. Oke. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, di situ kita nanti akan melihat ada berapa poin ya, tapi yang berhubungan dengan tema kita hari ini dan khususnya juga konsep diri ya. Jadi di situ kita akan melihat nanti ada poin-poin yang akan kita lihat. Coba slide berikutnya, yaitu konsep diri. Jadi kita melihat di sini adalah satu konsep diri merupakan presentasi dari diri mencakup identitas diri, yaitu karakteristik personal, pengalaman, peran, dan status sosial. Ini dari Roger ya, ahli ataupun pakar dari konsep diri ya. Kemudian dibilang dari Huxley, itu orang Kristen sungguh-sungguh, dari perspektif iman Kristen dikatakan konsep diri adalah gambaran mental seseorang tentang dirinya, suatu pandangan tentang siapakah dirinya dan seperti apakah diri yang sebenarnya. Jadi gambaran ya, penilaian kita. Nah, kalau saya dari penelitian saya yang sudah saya berapa kali saya katakan ini adalah konsep diri adalah konsep pikiran, konsep perasaan, dan konsep pemahaman seseorang terhadap dirinya, terhadap Tuhan, dan terhadap orang lain. Ya, jadi kalau di Roma tadi dibilang adalah mengenai apa? Persembahkanlah tubuhmu persembahan yang hidup. Jadi tubuh ini terdiri dari ya seperti kita lihat iman, psikis dan fisik ya. Jadi diminta untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Jadi salah satu yang bisa kita lihat di sini adalah konsep diri ya. Bagaimana konsep diri itu? Nah, saya lebih senang pada konsep diri itu, konsep pikiran, konsep perasaan, konsep pemahaman seseorang terhadap dirinya, terhadap Tuhan, dan terhadap orang lain. Jadi ketika konsep diri ini salah, maka dia akan sulit memahami Tuhan. Ketika dia sulit memahami Tuhan, dia sulit untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Ketika dia sulit menikmati hubungan Tuhan, maka dia akan frustasi. Jadi kerohanian ataupun ibadah hanya dilakukan sebagai aktivitas saja, bukan karena menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya, oke, slide berikutnya. Ya, jenis konsep diri ada positif, ada negatif. Ya, kalau kita lihat positif, salah satu beberapa poinnya adalah merasa yakin akan kemampuannya, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, mampu memperbaiki diri, dan lain-lain ya. Nah, kalau yang positif ini kita tidak terlalu bahas itu, kita yang membahas pada negatif ya, konsep diri negatif. Karena inilah yang membuat orang berperilaku buruk ataupun mempunyai sifat-sifat buruk ya. Nah, dibilang konsep diri negatif membuat orang merasa tidak berharga, membuat orang merasa tidak bernilai, tidak dibutuhkan, tidak dikasihi, ego yang sangat tinggi, arogan, ya biasanya itu yang muncul dan macam-macam lagi ya.
Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya kasih satu contoh. Coba adik-adik bisa lihat enggak ada sesuatu yang berbeda atau ada sesuatu kelainan enggak dari kalau dilihat dari jauh pohon ini? Ada yang bisa jawab? Coba diamati. Ini dekat. Kalau dari jauh kira-kira bisa kelihatan enggak? Nah, sekarang saya sengaja kasih dekat supaya bisa kelihatan ada sesuatu kah yang berbeda di pohon itu. Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan yang mau jawab. Nah, ini tidak akan dikurangi IP-nya ya. Tidak ada hubungan. Kalau salah pun tidak dikurangi IP-nya, tidak akan tetap lulus ya. Ayo teman-teman mungkin mau jawab. Ada yang bisa jawab? Itu Pak. Ya. Ya, nah itu kayaknya ada daun yang sedikit berbeda dari yang lainnya, Pak. Ada yang kayak coklat, yang lainnya hijau semua gitu. Ini ya? Ini atau yang mana? Ya, yang itu, Pak. Yang ini. Oke. Ini yang jawab ini namanya siapa? Ya, Pak. Saya Androsa Stabil, Pak. Androsta. Fakultas apa? Fakultas Teknologi Informatika dan Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, FTC. Oke, hebat kamu. Benar itu ya. Nah, ini kalau dari jauh kelihatan nggak beda. Kalau dari jauh. Sama ya, kelihatan. Nah, ini sebenarnya bukan pohon aslinya. Ini adalah benalu. Benalu yang menumpang di dalam pohon ini. Kelihatannya di awal-awal ini kan masih muda, tidak apa-apa ya. Tapi benalu ini lama-kelamaan dia akan menghancurkan pohon ini. Dan untuk dia bisa hidup. Jadi lama-kelamaan daunnya semua akan gugur dan rantingnya ini akan kering sampai batangnya dan akarnya akan dihancurkan. Nah, saya mengilustrasikan benalu ini seperti itu konsep diri negatif di dalam jiwa kita. Jadi istilah saya, konsep diri negatif itu adalah benalu dalam jiwa setiap orang. Jadi benalu yang menggerogoti kehidupan seseorang. Tidak kelihatan, dia dilihat orang lain, dan yang bersangkutan juga nggak menyadarinya. Nah, pohon ini juga nggak tahu, dan bagaimana dia bisa memperbaiki itu kan. Nah, tapi yang lama-lama ini nanti akan menjadi besar, ini akan habis semua. Lama-lama mati, tidak berguna lagi dia. Nah, itulah salah satu konsep diri negatif di dalam diri seseorang, yaitu dia bagaikan benalu jiwa yang menghancurkan seluruh aspek kehidupan, baik iman, psikis, maupun fisik. Kecerdasan apalagi, kemudian juga kreativitas dihancurkan benalu jiwa itu, atau konsep diri negatif itu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, dampak konsep diri negatif pada diri. Di mentalnya, mental ya, bukan mental ya, jadi mental ya. Nah, apa yang dibuat? Membuat takut, bayang-bayang ketakutan yang sangat tinggi, kemudian minder yang sangat luar biasa, atau tidak percaya diri yang sangat luar biasa, kemudian dikuasai gengsi yang sangat luar biasa, yang gengsi yang bukan tepat, kemudian juga sering panik yang luar biasa, sering kepanikan muncul, kemudian juga emosional yang tidak terkendali. Ya, ini sering muncul. Sering kali dibuat. Jadi ada di dalam diri, tapi kadang-kadang tidak disadari yang bersangkutan ya. Itu di mental dia rusak ya. Kemudian juga di perilaku. Orangnya akan menjadi manipulasi yang sangat tinggi, manipulatifnya dan pintar berbohong. Dia menganggap bahwa itu biasa, tapi orang lain, terutama kalau kita di persekutuan atau anak-anak lain, kadang-kadang anak bimbing kita mengerti itu dan tahu tentang pembimbingnya seperti itu, tapi tidak berani ngomong. Nah, akhirnya dia knock ketika ketemu, ketika persekutuan. Kadang-kadang mereka bilang, wah, kalau baca Alkitab sih, kalau menjelaskan Alkitab dia pintar sekali, tapi kebohongannya luar biasa, gitu ya. Kemudian egois, ini muncul seringkali juga dibuat oleh dampak
konsep diri negatif, ya. Jadi egoisnya luar biasa. Ini juga akan menghambat dalam persekutuan. Banyak anak-anak persekutuan kelompok-kelompok kecil tidak mau datang ke persekutuan karena dia lihat pembimbingnya adalah orang yang sangat egois. Dan si pembimbing tidak menyadari, ya, tidak menyadari. Kemudian juga sering menantang, tidak mau ikuti aturan. Sangat senang ketika dia bisa melakukan satu keinginannya sendiri. Kemudian juga perilaku seks yang salah, ya, ini banyak. Karena apa? Objek dari pelampiasan konsep diri negatif karena dia takut, minder, gengsi, panik, emosi, ini semua objek adalah dengan seks yang salah ataupun pornografi. Ya, biasanya pelariannya ke sana. Ketika dia dikuasai oleh pornografi, maka dia akan menjadi motivasi hancur, kreativitas dihancurkan. Banyak orang berpikir kalau pornografi itu adalah hubungannya hanya sekedar dosa ataupun terhadap pelanggaran asusila. Tapi sebenarnya jauh di balik itu. Pornografi bisa menghancurkan kreativitas, bisa menghancurkan kemampuan seseorang, bisa menghancurkan logika, dihancurkan, ya. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian juga konsep diri negatif menghancurkan kecerdasan, ya, mematikan motivasi, ya. Jadi dia pintar sebenarnya. Kemampuan saya pernah berapa kali dari klien saya itu saya tes itu IQ-nya dia hampir 120, 122 gitu. Tapi kemampuan di kenyataan tidak bisa apa-apa. Kelihatannya seperti orang blow on dan orang bilang, dan ketika dia melamar kerja tidak diterima. Saya juga kadang-kadang melihat, waduh, ternyata apa? Dari hasil tes itu saya melihat di logika berpikirnya dia dikuasai oleh bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang gengsi, minder yang sangat luar biasa, kemudian gengsi, dia dicengkram oleh konsep diri negatif itu, sehingga diri yang sebenarnya tidak muncul ke permukaan dan dimatikan, ya. Nah, ini yang saya melihat. Kemudian kreativitas. Ini adik-adik kalau biasanya yang saya temukan di lapangan di keseharian, orang-orang yang mempunyai bakatnya di art. Ketika dia mempunyai konsep diri negatif, maka ini akan dihancurkan. Dia frustrasi sekali, ya. Jadi seringkali saya dapat ketemu dengan anak-anak mahasiswa ataupun orang-orang yang sudah mau selesai. Dia bakat minatnya itu adalah di animasi, kemudian juga dia di desainnya bakat minatnya sangat bagus dan kemampuan dia bagus sekali, logika berpikirnya bagus, dan dia adalah yang paling saya senang adalah dia menjadi orang yang original ID. Nah, itu dibutuhkan pada art, tapi dia tidak bisa apa-apa, ya. Saya bilang kamu ini cocok sekali di anime. Dia bilang nggak bisa, saya tidak bisa karena dimatikan. Jadi logika berpikirnya dimatikan, kreativitasnya dimatikan, sehingga dia frustrasi. Sekarang saya lagi menangani ada 4 ini, ya, lulusan dari ITB, dari UGM, mereka hebat sekali dalam kreativitas seninya, tapi tidak bisa apa-apa. Malah sekarang depresi, mau masuk rumah sakit jiwa. Ya, mengerikan. Kenapa? Karena konsep diri negatif. Oke, kemudian logika berpikir dimatikan, dihancurkan. Maka tadi di Roma itu kan berpikir, ya. Kemudian juga di psikis, fisik. Salah satu yang sekarang ini lagi muncul banyak marak ini adalah mengalami borderline personality disorder. Ini mengerikan ini. Jadi dia bisa teriak-teriak, dia bisa menganggap dirinya itu tidak berguna, selalu mengatakan dia tidak dikasihi, tidak dibutuhkan, dan bahkan juga tidak mau bekerja dan selalu menyalahkan biasanya orang tua. Dan memang penyebab dari borderline disorder adalah mengalami konsep diri negatif yang begitu besar akibat dari masa lalu, ya. Kemudian mudah depresi dan sakit fisik, ya. Nah, ini yang kenapa mudah depresi dan sakit fisik, karena dikuasai oleh bayang-bayang ketakutan, minder, dan gengsi, panik ini dan emosional ini. Ini menguasai dia sehingga dia gampang di depresi, ya. Nah, ini yang tidak disadari banyak orang. Dan terutama ini sekarang adalah biasanya wanita di atas umur 15 tahun mulainya, nanti dia akan biasanya
benturan yang paling kuat itu adalah ketika dia menjelang usia 21 tahun. Kalau laki-laki biasanya 21 sampai 23 mengalami benturan itu, ya. Dan di atas 24 tahun itu kalau tidak segera diperbaiki, dia akan mengalami masalah besar. Mungkin tidak terlalu muncul ke permukaan, tapi menghambat imannya, menghambat kreativitasnya dia, ya. Oke, slide berikutnya saya akan cepat-cepat aja, ya. Oke. Bagaimana cara memperbaiki perilaku buruk, ya? Nah, pertama yang kita lakukan adalah iman yang hidup. Iman yang hidup artinya apa? Mendengar kebenaran firman Tuhan. Mendengar, harus setiap hari mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, kemudian mempercayai kebenaran itu. Artinya yang didengar, yang dibaca itu dia harus mempercayai itu adalah satu kebenaran yang hakiki, ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya dia melakukan apa yang dipercaya itu, ya. Dia melakukan apa yang dipercaya. Jadi melakukan apa yang dipercaya. Jadi mendengar, mempercayai, kemudian melakukan apa yang dipercaya itu. Maka di sana nanti akan muncullah iman yang hidup di dalam jiwanya. Ketika iman yang hidup ada di dalam jiwanya, maka konsep diri negatif ini atau istilah saya mental buruk ini dikikis pelan-pelan. Jadi setiap hari masuk, ya mungkin setitik debu, enggak sampai setitik debu, mungkin iman yang hidup itu muncul di dalam diri hari ini, setiap hari, maka dia akan mengikis mental buruk yang ada di dalam jiwa yang menguasai jiwa. Jadi lama-kelamaan, iman yang hidup itulah yang mengendalikan jiwanya dia, bukan lagi mental buruk. Ya, nah mental buruk itu, itulah istilah saya, konsep diri. Ya, konsep pikiran, konsep perasaan, konsep pemahaman yang salah, itulah mental buruk, ya. Kemudian oke. Nah, kenapa ini perlu? Karena memang konsep diri itu terbentuk usia 0 sampai 6 tahun itu 85%, ya. Jadi terbentuknya konsep diri dalam diri setiap orang usia 0 sampai 6 tahun 85%. Usia 7 sampai 12 tahun itu sisa 15%. Jadi ketika seseorang mulai di atas 12 tahun ke atas, dia sudah mulai mengeluarkan apa yang terbentuk di dalam dirinya, yaitu konsep diri, artinya kepribadiannya itu. Nah, maka pada usia 13 sampai 15 dikenal dengan istilah apa itu? Apa? Kalau apa, yang di bawah 6 kan balita, ya. Di bawah 5 balita, 6 sampai 7 itu anak-anak. Kemudian kalau 13 sampai 15 apa? Istilah di Remaja, Pak. Remaja. Nah, bagus, pintar. Yang sering kali muncul di dalam remaja itu apanya? Yang sekarang dianggap negatif. Titik-titik remaja. Biasanya kan banyak orang istilah itu. Dari remaja, apanya yang remaja yang sering dalam hal remaja itu atau perilakunya itu apa yang sering kali dianggap negatif? Rasa penasaran ya, Pak, biasanya. Oke, apa lagi? Kan ada yang dasar remaja, memang remaja itu masa remaja itu dianggap masa apa? Nakal kan? Identitas, ya nakal, Pak. Ya, dianggap kan nakal, kenakalan remaja gitu, ya. Padahal kalau diruntut sebenarnya remajanya yang nakal yang salah atau orang tua? Kan terbentuknya 0 sampai 6 tahun. Apa yang diisi, ya? 7 sampai 12. Jadi ketika 13 tahun sampai 15 tahun dan seterusnya, ya. Tapi yang paling seringkali benturan pertama kali yang dialami adalah usia 13 sampai 15 tahun. Kenapa mereka benturan nakal? Karena ada benturan apa yang terbentuk dengan apa yang kenyataan yang dihadapi dan apa yang ada dalam dirinya itu tidak sinkron, sehingga mereka mengalami benturan yang sangat besar. Akibat benturan itu maka mereka melakukan ya macam-macam, kenakalannya macam-macam. Sebenarnya bukan nakal, tapi mengalami benturan yang sangat besar, ya. Nah, kemudian biasanya muncul nanti itu pada usia 17. Kalau perempuan, kalau laki-laki biasanya usia 19, kemudian 21 sampai 23 itu fase-fase yang sangat kritis, boleh dibilang benturan yang sangat besar. Kemudian sampai tua, kalau tidak diperbaiki, maka tadi seperti benalu itu, ya,
benalu itu. Dia awal-awal mencengkram pelan-pelan, tapi semakin usia semakin tua, maka dia semakin menghancur. Jadi banyak orang kalau kita anggap, seringkali kita dengar tua-tua, keladi segala macam, semakin tua makin jauh. Artinya apa? Ya konsep diri atau benalu jiwa yang salah inilah yang makin membesar di dalam hidupnya dia. Ya, sehingga sikap dan tingkah lakunya semakin tidak karu-karuan ya. Oke, slide berikutnya. Untuk memperbaiki adalah iman yang hidup. Pertama, yang kedua adalah mental yang tangguh ya. Kemudian mental yang tangguh bagaimana? Penerimaan diri yang baik, yang baik dan benar ya. Kemudian persepsi terhadap diri yang baik dan benar, pemahaman yang benar dan terhadap diri, terhadap Tuhan dan terhadap orang lain ya. Artinya apa? Ketika kita bisa menerima diri kita dengan baik ya, maka kita akan bersyukur betapa luar biasanya kita dan Tuhan itu. Kemudian kita mengasihi diri kita, bukan mengasihani ya. Mengasihi diri itu perlu, mengasihani itu tidak perlu, ya. Kemudian ketika persepsi terhadap diri baik, maka kita juga akan bisa mengenal diri kita dengan baik dan kita bisa memacu diri kita. Ya, ada kepercayaan diri. Tidak merasa malu menghadapi satu kenyataan ataupun menghadapi situasi yang sangat boleh dibilang kalau itu mengalami benturan. Jadi kalau dia mengalami masalah, dia tidak langsung berbalik, tapi dia bisa menyelesaikan dengan baik ya. Tidak takut. Karena apa? Konsep diri negatif itu seringkali dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang tidak nyata. Nah, ketakutan-ketakutan yang tidak nyata inilah membuat orang seringkali gagal. Ya, baru menghadapi benturan sedikit sudah langsung berbalik arah. Ya, tidak tenang, tidak mencari solusi bagaimana, tidak mau, oh aku menghadapinya, enggak gitu ya. Nah, kemudian pemahaman yang benar terhadap diri, terhadap Tuhan, terhadap orang lain. Ketika kita memahami Tuhan dengan baik, maka kita akan bisa mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Dia. Ya, tapi ketika pemahaman kita terhadap Tuhan itu salah, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan kalaupun kita lakukan ibadah, itu hanya aktivitas. Kosong jiwa kita ya. Kemudian berani melangkah untuk menghadapi satu kesulitan atau benturan ya. Jadi berani, ada keberanian melangkah ya. Tidak diteror oleh rasa takut, rasa panik yang ada dalam diri. Nah, ini yang banyak saya temukan di lapangan, khususnya juga para mahasiswa-mahasiswa ya yang mau selesai. Tadi saya cerita sama Ginting, saya ketemu beberapa kali klien saya. Beberapa orang ini, tapi yang paling bisa saya ceritakan sedikit ini adalah dia bisa menyelesaikan mata kuliahnya itu 2,5 tahun dengan IP kumulatif 3,8. Pintar nggak? Jadi 140 sekian SKS itu bisa dia selesaikan dengan dalam 2,5 tahun. Berarti berapa? 5 semester ya. Ya, tapi skripsi, berapa SKS skripsi? 6 SKS ya, kalau nggak salah. 6 SKS, 3 tahun tidak selesai. Hampir DO. Ya. Kemudian papanya minta tolong, saya akhirnya ketemu, dan memang anak ini sudah tidak mau ke kampus, sudah mau melarikan diri, dan juga sudah mengurung diri dan sudah menganggap bahwa orang lain itu jahat segala macam ya. Akhirnya saya bilang ternyata dia mempunyai konsep pemahaman terhadap diri dan pemahaman terhadap Tuhan yang salah. Dia orang persekutuan, aktif, pengurus malah. Dia 3 kali mau melakukan bunuh diri. Bayangkan, orang persekutuan, aktif dalam persekutuan, pengurus, dia mau bunuh diri 3 kali. Kenapa? Karena benalu jiwa menguasai dia. Ya, akhirnya waktu itu ditolong, ditangani, dan bersyukurnya dia mau menolong dirinya dengan gigih, dengan kerja keras. Memang saya bilang sama dia, oke, kalau kamu mau memperbaiki dia masih bisa, tapi kuncinya dalam dirimu, kamu harus gigih, harus kerja keras, harus mempunyai kemauan yang tinggi. Mana? Kalau enggak, kamu akan jadi, saya kasih alternatif dan bilang saya mau.
Oke, dan bersyukur dia mau, dia beberapa bulan selesai, dan akhirnya dia bisa selesai, dan saya bilang, salah satu penyebabnya adalah kamu salah ngambil jurusan. Jadi bukan bakat minatnya dia. Jadi dia masuk ke jurusan bukan bakat minatnya, tapi itu sebenarnya hanya pemicu. Tapi akarnya adalah dia mempunyai konsep diri yang salah, yang negatif begitu kuat. Jadi pemicunya dia salah mengambil jurusan sehingga dia merasa kenapa dia tidak mau menyelesaikan. Dia menganggap gini, dan bukannya dia banyak mahasiswa, mending DO, tidak sarjana, nganggur nggak apa-apa. Tapi kalau sarjana nganggur, malu. Loh, kenapa nganggur? Saya nggak merasa bisa di bidang itu. Jadi artinya dia masuk di jurusan itu, kalau dia sarjana dia nggak bisa apa-apa, dia merasa takut, merasa malu, nanti dibilang orang dia bodoh. Padahal dia mempunyai IP kumulatif 3,8. Tapi di dalam jiwanya dia mengalami teror-teror yang tidak pernah dia sadari dan tidak diketahui siapapun. Ya. Nah, ini yang saya juga memprihatinkan buat teman-teman persekutuan. Teman persekutuan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengerti. Dia tidak datang ke persekutuan sudah tidak dicari, ya. Kasihan. Akhirnya dia mau memperbaiki dan saya bilang waktu itu selesaikan kuliahmu. Saya selalu katakan selesai kuliahmu, tapi jangan kerja di situ. Kamu kerja di bidang ini karena itu bukan bakat minatmu. Akhirnya saya jelaskan bakat minatnya. Begitu dia selesai satu, langsung dia S2 sesuai bakat minatnya. Dan dia menyelesaikan S2-nya itu 1,5 tahun di Jepang. Dan sekarang dia menjadi luar biasa, dia bekerja. Saya bilang sama orang yang kenal dia adalah SDM yang unggul sebenarnya, saya bilang. Tapi karena ada masalah dulu di dalam yang menggerogoti jiwanya dia, maka dia tidak kelihatan unggul. Nah, ini yang sering saya temukan, ya. Hati-hati adik-adik, ya. Jadi banyak mengalami tidak bisa berkembang karena konsep diri sehingga perilakunya buruk, ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara memperbaiki perilaku buruk, ya? Berikutnya, ya. Motivasi dari diri, ya. Jadi harus ada kemauan yang tinggi untuk memperbaiki, ya. Kemudian kerja keras untuk menolong diri, ada kegigihan yang kuat, ya. Nah, ini kuncinya. Semua orang punya konsep diri negatif di dalam dirinya, punya masa lalu yang tidak beres. Kenapa? Konsep diri negatif itu akarnya adalah salah satu penolakan, luka batin, korban sadis. Nah, penolakan ini bisa macam-macam. Bisa penolakan fisik waktu dia di kandungan, mau digugurkan, mau dibuang. Kemudian penolakan identitas jenis kelamin. Bisa juga dia lahir laki-laki padahal dia diinginkan perempuan. Dia lahir perempuan diinginkan laki-laki. Kemudian juga korban sadis, seringkali dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Seringkali dia diancam. Jadi, nah kemudian juga mengalami pelecehan. Ini yang banyak saya temukan. Tidak ada yang tahu, tapi di dalam dirinya ada pelecehan. Jadi diperbaiki, saya bilang. Ini kamu harus dibongkar semuanya, diperbaiki. Dan dia, nah seperti saya bilang tadi, yang salah satu contoh yang tadi saya kasih contoh itu yang dia waktu kecil mengalami pelecehan. Kemudian kedua, mamanya menginginkan dia perempuan. Dan itu tidak disadari orang tuanya. Kemudian juga ketiga, pada waktu dia kecil, papa mamanya mau bercerai. Sehingga begitu besar luka yang menganga di dalam dirinya dia, dan dia menganggap bahwa dia bukan anak yang memang orang tidak layak, tidak dikasih, tidak dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian diperbaiki itu, saya bilang, ini harus diperbaiki, luka. Setiap orang punya luka masa lalu, tapi bagaimana kamu bisa memahami dirimu dengan baik? Nah, akhirnya dia mau dan kemudian diperbaiki. Nah, makanya saya bilang motivasi dari dalam diri itu yang paling penting kuncinya. Luka, setiap orang bisa punya luka masa lalu, setiap orang bisa mengalami kehidupan yang gelap. Setiap orang bisa, ya. Setiap orang bisa mengalaminya. Tapi makanya saya bilang sama klien saya selalu bilang semua orang bisa mengalami. Yang paling penting sekarang adalah jangan menangisi masa lalumu. Kamu menangisi masa lalu dengan air mata darah pun tidak ada gunanya. Tapi kamu menangislah sekarang
untuk memperbaiki, berjuang, sehingga kamu ke depannya bisa jauh lebih baik. Memang dari segi teori, saya bilang, masa lalu identik menentukan masa depan. Itu dari segi, tapi saya bilang enggak. Masa lalu menentukan kita sekarang. Tapi bagaimana kita sekarang memperbaiki diri kita akan bisa merubah masa depan kita jauh lebih baik. Dan itu saya sudah temukan, dan saya sudah, kalau saya bilang banyak nanti dibilang sombong ya, dari beberapa klien-klien yang sudah, mereka bilang, wah ternyata benalu jiwa itu sangat-sangat merusak kehidupan. Semua dirusak. Iman, fisik, psikis, dan kecerdasan dirusak semuanya. Ya. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, dan juga lebih bersyukur lagi Tuhan Yesus memberikan satu harga yang sangat mahal buat kita, yaitu dirinya, dan dia basuh kita. Ya, dia basuh kita dengan yang luar biasa melalui darahnya. Diampuni segala dosa kita, dia terima kita sebagai anaknya, dan dia buat kita sebagai sahabatnya. Itu yang membuat kita, memampukan kita. Ya. Nah, itu hebatnya orang-orang yang di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Maka dibilang tadi Roma itu, yaitu tadi dibilang mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kemudian yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yaitu tadi semua konsep-konsep yang ada dalam diri kita, kita harus persembahkan. Bagaimana kita bisa mempersembahkan itu? Hanya satu yang bisa memperbaikinya, yaitu ketika kita sungguh-sungguh menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, ini yang bisa kita harus lakukan, ya. Jadi setiap kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Maka dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sudah cemar dengan dosa. Tidak mungkin lagi bisa. Kalau menurut mereka yang ini yang sudah ada konsep diri negatif, tidak mungkin diperbaiki. Selalu mereka mengatakan, tidak mungkin, aku sudah seperti ini, mau apa lagi? Nah, kalau dia egois, ya memang aku dilahirkan egois. Kalau dibilang dia arogan, memang aku sebenarnya itu kan mempertahankan keegoisan, ya, pembenaran diri. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri dari Tuhan. Maka dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Inilah bedanya kita anak-anak Tuhan, anak-anak persekutuan, terutama yang pemimpin-pemimpin kelompok kecil, ya. Harus berani memperbaiki, ya. Setiap orang punya masa lalu yang gelap. Setiap orang punya ketidakenakan, luka-luka masa lalu. Setiap orang punya. Nah, bagaimana masing-masing mau nggak memperbaiki diri supaya menjadi orang yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan? Nah, maka dibilang di sini Paulus mengatakan, kenapa? Supaya kamu bisa menjadi SDM yang unggul, sehingga kamu bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Ya. Ketika kita menjadi SDM yang unggul, maka orang akan bertanya kepada kita. Ketika dia bertanya, maka itu kesempatan kita untuk membawa dia kepada Tuhan Yesus. Untuk berubah. Karena tidak ada satupun ilmu yang bisa mengubah perilaku atau kebiasaan buruk seseorang. Dengan sangat baik, ya. Tidak ada. Paling-paling bisa berubah dikit. Tapi kalau di dalam Tuhan, ada satu kesempatan dan ada satu janji Tuhan. Maka dibilang di sini, di ayat 3 itu, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi Paulus mengatakan, sudah, masa lalumu itu jangan kamu tangisi, tapi melangkahlah, berubahlah, ya. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Kemudian slide berikutnya. Ya, dari keluarga, ya. Kenapa penting dari keluarga? Karena sumber pembentukan konsep diri itu 70% adalah ayah dan ibu, ya. 70%. Kemudian sekitar 10-12% itu adalah mass media. Kemudian sekitar 5% itu adalah dari sekolah. Kemudian juga 3-4% itu dari gereja, ya. Nah, pembentukannya di sana. Ya. Bagaimana
hubungan papa mama, bagaimana papa mama memperlakukan, bagaimana dia dibuat menjadi seseorang di dalam rumah, itulah yang menjadi sumbernya dia, ya. Makanya di sini keluarga melakukan rekonsiliasi jika kondisi memungkinkan. Karena kebanyakan yang saya temukan adalah karena masa lalu, artinya papa mama pisah, ataupun dia ditolak, ataupun caci maki segala macam di dalam rumah itu, ya. Tidak pernah dibuat dia menjadi seseorang yang pribadi yang baik. Akhirnya dia hanya bertumbuhlah dia dengan satu kemudian melakukan rekonsiliasi itu dengan baik, ya. Kemudian juga memperbaiki hubungan, ya. Kalau sempat putus ataupun maki-maki segala macam, ya. Karena perlu memulihkan luka, kepatahan, korban sakit dan penolakan yang dilakukan oleh keluarga. Ya, kalau memungkinkan. Karena beberapa kali saya temu dengan klien, papanya sudah tidak tahu di mana, papanya sudah meninggal, atau papanya dan bahkan juga papanya juga. Nah, saya bilang kalau memungkinkan, tapi kalau enggak jangan dipaksa. Tapi memang akan agak lambat, ya. Cuma yang paling utama adalah buatlah Tuhan yang utama di dalam hidup. Kemudian kedua, bukalah hatimu. Artinya iman yang hidup itu harus menguasai jiwa. Itu yang paling utama, ya. Ya memang keluarga ini pelengkap untuk mempercepat, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Inilah yang bisa memperbaiki perilaku buruk, kebiasaan buruk. Karena kebiasaan buruk itu akan semakin kuat dia menguasai, mengendalikan kita. Kita tidak bisa melawan, tidak bisa. Pikiran-pikiran kotor, pikiran pornografi itu tidak pernah bisa kita lawan dengan ilmu apapun, kecuali kita benar-benar tunduk pada Tuhan Yesus. Saya sendiri mengalami itu. Berjuang bagaimana menguasai, supaya dikuasai Roh Kudus, pikiran-pikiran yang nggak benar itu. Di sana kita harus berjuang, ya. Oke, kemudian berikutnya, slide berikutnya. Ya, yang perlu dilakukan oleh PKK pembimbing, ya, dalam kelompok kecil. Yang pertama adalah terbuka dan jujur pada diri sendiri, pada Tuhan dan anggota kelompok kecil, ya. Jadi terbuka, memang takut, malu, gengsi segala macam. Jangan takut, ya. Dan nggak enak. Saya juga dulu waktu pembimbing kelompok kecil, pembinaan intensif itu, ya, keterbukaan itu mengakui, dan saya bilang saya memang, ya, masa lalu saya harus benar-benar kita memperbaiki, sama-sama perbaiki. Dan saya bilang sama mereka, kemungkinan kamu jauh lebih baik, ada anggota kelompok kecil saya, kamu jauh lebih baik dibanding saya, karena kemungkinan kamu dibesarkan berbeda dari saya. Jadi saya mengakui bahwa dia baik, lebih sopan, lebih ini, ya, dibanding saya. Saya bilang, tolong kasih tahu ke saya apa yang tidak sesuai menurut kalian. Dikoreksi adik-adik kecil, adik kelompok kecil itu tidak enak. Tapi ya itu tadi, indahnya persekutuan kelompok kecil itu, ya. Indahnya kelompok itu. Saya sangat senang. Saya dulu bertobat dari kelompok kecil, kemudian juga dibesarkan, bertumbuh dalam kelompok kecil, kemudian juga saya pelayanan di kelompok kecil, dan juga keseharian saya di kelompok kecil. Jadi saya menganggap bahwa kelompok kecil itu adalah satu yang sangat luar biasa. Dan jangan sekali-kali tinggalkan kelompok kecil. Kalaupun udah lulus dari ITS, cari buat kelompok kecil. Saya juga dulu setelah lulus dari kuliah, saya di tempat kerja saya cari teman-teman teman kerja di kelompok kecil, buat kelompok kecil, ya. Karena di sana kita bertumbuh. Jadi kemudian yang kedua, berusaha mengerti atau mengetahui konsep diri negatif yang menguasai diri. Usahakan tahu. Ya, kemudian mau memperbaiki konsep diri negatif itu. Kemudian rela menerima kritikan yang membangun dari anggota kelompok kecil dan sesama pembimbing, ya. Jadi supaya apa? Karena kita sendiri tidak menyadari. Kadang-kadang orang lain sungkan, ya. Nah, di sana kita perlu, itu indahnya kelompok. Jadi kita jangan tutup-tutupi. Setengah mati pun kita menutupi, itu kan kelihatan gitu loh, ya. Jadi lebih baik kita di kelompok kecil kita bisa dikoreksi, supaya apa? Ketika nanti kita di luar ataupun di tempat kerja sudah mulai kita diperbaiki, ya. Nah, ini yang saya sering temukan ketika saya rekrut
Kalau ada umpama perusahaan minta saya untuk merekrut, saya bilang, aduh kamu itu sebenarnya bagus, tapi begitu buruknya, begitu besarnya konsep diri yang buruk di dalam dirimu gitu. Nah itu harusnya diperbaiki. Jadi dulu pernah saya melakukan ini di sebuah kampus. Jadi mereka bilang gini, waktu itu mereka panggil, Bang, bagaimana kalau kita diperbaiki, kemudian juga supaya kita siap SDM. Saya bilang oke. Jadi mereka dulu kirim semester 4 atau semester 5 untuk siapa yang mau ya. Jadi siapa yang mau, karena memang ada konsumsi segala macam. Nah, siapa yang mau semester 4, 5 mereka datang dites, kemudian diperbaiki sepanjang dia kuliah. Begitu dia selesai kuliah, dia sudah menjadi SDM yang siapa unggul. Artinya dia selesai sarjana, tapi di dalam dirinya mental dia sudah diperbaiki, iman dia sudah diperbaiki, dan kebanyakan para perusahaan para pemilik perusahaan itu selalu mengatakan kepada saya, Pak Nikon, saya butuh SDM yang siap pakai. Mereka adalah anak-anak yang sudah selesai sarjana, kemudian sesuai bakat minatnya diperbaiki, kemudian juga mental diperbaiki, dan juga dia anak-anak persekutuan. Nah, mereka bilang beda sekali orang-orang seperti ini. Tapi ada juga orang Kristen, saya bilang saya punya hanya lulusan, tapi saya belum memperbaiki. Dia orang Kristen. Saya tidak mau, pokoknya yang sudah siapa yang SDM unggul, kata mereka. Maksudnya apa? Dia diperbaiki mentalnya, imannya, kemudian juga dia lulus sarjana, dan dia bekerja sesuai bakat minatnya. Jadi saya selalu katakan, jangan kamu bekerja sesuai ijazahmu kalau itu tidak bakat minatmu. Karena apa? Akan hancur kamu. 5 tahun pertama bisa kerja. Jadi artinya bukan bisa bekerja, semua bisa kerja. Ya, itu saya sering ketemu itu, kemarin itu saya ketemu, dia masuk dari lulusan ITS, itu dia arsitek. Dia lulus arsitek, pinter, hebat. Kemudian dia kerja sebagai bisnis rumah ya. Kelihatannya benar ya. Kelihatannya benar. 5 tahun pertama dia sukses. Dia punya rumah sangat besar, dia punya harta sangat besar, ya. 5 tahun kedua mulai dikit menurun. 5 tahun ketiga amblas, hancur. 5 tahun keempat dia depresi dan dia hancur, tubuhnya dan keluarganya hancur. Kemudian setelah itu dia datang, saya tes, saya bilang, kamu salah ambil yang salah itu adalah kamu tidak punya bakat minat bisnis, tapi kamu melakukan bisnis di perumahan. Bakat minat dia yang pertama adalah desain serat kayu, tapi dia masuk di arsitek. Saya bilang, seandainya kamu masuk di desain serat kayu dan kamu tidak masuk di bisnis, kamu adalah orang yang luar biasa. Langsung dia pukul meja tempat saya. Dari dulu itu saya ingin itu. Nah, ini yang bikin kamu depresi. Karena apa? 5 tahun pertama kita bisa ngerjakan, kita tidak merasakan apa-apa dampaknya. 5 tahun kedua kita kehilangan taste dari pekerjaan itu, kita tidak menikmati. Akhirnya mulai terjadi benturan. 5 tahun ketiga, keempat menyerang fisik. Dan kebanyakan orang mengalami itu. Dan saya bilang, seandainya kamu kerja di bidang desain serat kayu, akhirnya saya suruh dia keluar, dia hanya ngambil keputusan keluar dari untuk bisnis dan dia kerja di properti dan perusahaan yang rumah khusus bidang rumah-rumah mewah yang membutuhkan kayu, lapisan kayu segala macam, dan dia bilang senang, dan perusahaan dia tempat kerja itu senang karena apa? Menemukan orang yang selama ini tidak pernah ditemukan. Dan itu satu contoh ya. Jadi dia memang akarnya adalah ketika dia kecil dia selalu dibanding-bandingkan oleh papanya karena papanya orang yang sangat pintar dan juga dosen ya. Papanya mau menuntut dia anaknya seperti dia menjadi seorang profesor di bidang itu, padahal dia nggak menikmati, tapi dia akhirnya tidak melakukan
Dan dia bilang, iya aku selalu dibanding-bandingkan. Dan itu membuat dia menjadi kacau ya. Nah, ini yang bisa kita perlu perhatikan ya. Jadi saya sangat senang ada satu sebenarnya cerita ini, cuma hari ini saya tidak bisa berikan ini di Alkitab Hakim-Hakim pasal 6. Di mana di sana kita lihat adalah seorang yang bernama Gideon ya. Dia muda, dia mengalami melakukan pekerjaan yang tidak sesuai bakat minatnya dan tidak sesuai dengan tidak sesuai tempat kerja ya. Kemudian dia mengalami depresi dia karena pemahaman dia terhadap Tuhan sangat buruk. Akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan, dia mau membuka diri pada Tuhan dengan perjalanan proses yang sangat-sangat luar biasa penderitaannya. Tapi akhirnya dia menemukan dirinya ya. Nah, di sana kita melihat ada satu yang luar biasa. Oke, slide berikutnya. Habis ya. Oke. Ada satu yang saya minta tadi untuk dibacakan. Siapa? Angelia ada yang saya suruh dibacakan itu bisa nggak? Ada nggak hadir? Sebentar, Pak. Ada tadi saya kirim di email untuk dibacakan. Itu satu contoh mahasiswa diambang kehancuran. Oke, mungkin saya aja bacain, Pak. Mungkin dibacakan aja kalau udah ada Angelia enggak. Oke. Tadi saya Mungkin kirim ke email apa itu? ya saya aja mungkin bacain, Pak. Soalnya lagi di stasiun katanya, Pak. Kenapa? Angelina lagi di stasiun, lagi Oke. berhalangan. Oke, saya aja ya, Pak. Oke. Oke, langsung saya baca aja. Mahasiswa diambang kehancuran karena Titik ya. ya, titik. Oke, Andre adalah seorang mahasiswa salah satu universitas terkenal di Surabaya. Usianya 19 tahun, anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 tahun lalu, masuk Fakultas Farmasi melalui jalur undangan karena prestasi belajarnya di SMU sangat bagus. Namun, prestasi akademik yang tinggi itu tidak membuat percaya diri dan rasa tenang pada dirinya. Oleh sebab itu, dia mempunyai ambisi yang sangat kuat untuk menjadi juara satu umum di sekolah atau di kotanya, supaya saudara dan orang tuanya menghargai dan mengakui bahwa dirinya hebat. Selain tekad untuk mencapai juara umum, Andre ingin membuktikan bahwa suatu saat saudara dan orang tuanya sangat membutuhkannya. Untuk itu, secara diam-diam dia mengisi formulir pendaftaran masuk perguruan tinggi Fakultas Farmasi. Walaupun itu bukan bakat dan minatnya. Andre kagum terhadap profesi farmasi karena bergengsi, sehingga dia mendaftarkan diri ke farmasi dengan harapan jika suatu saat saudara dan orang tuanya sakit, maka mereka akan meminta pertolongan dan membutuhkan dirinya. Saat mengikuti perkuliahan semester 1, Andre mempunyai gairah dan semangat belajar yang tinggi, karena mimpi indah menjadi seorang apoteker memotivasinya. Pelajaran di semester 1 lebih banyak teoritis dan materi, yang tidak jauh berbeda dari sekolah menengah. Merupakan faktor pendukung untuk mencapai prestasi yang sangat baik. Terbukti indeks prestasi yang dicapai semester 1 sangat memuaskan. Semester kedua, materi perkuliahan ada perubahan, karena sudah mulai praktikum beberapa mata kuliah yang dilakukan di laboratorium. Ternyata, kegiatan praktikum tersebut membuat Andre jenuh dan bosan, sehingga membuat motivasi belajar mulai menurun bahkan menimbulkan kejenuhan di dalam kamar kos. Untuk membuang kejenuhan, Andre pergi ke warnet untuk chatting dan main game online. Di warnet, Andre menemukan teman dan komunitas baru, hingga membuat dia lupa diri. Semester 3, Andre frustasi, karena semester 2 indeks prestasinya hanya 1,7. Mendapat nilai seperti itu, Andre kecewa dan menyalahkan dosen dan teman-teman kuliahnya sampai-sampai ia menghindari kegiatan di kampus. Akibat jarang masuk kuliah, Andre mendapat peringatan, tetapi dia tidak menghiraukannya. Memasuki semester 4, Andre semakin frustasi karena indeks prestasi belajar semester 3 menurun lagi. Permasalahan baru karena ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Akan tetapi pelarian Andre tidak memberikan solusi yang baik, malah semakin membuatnya frustasi. Di tempat kos,
Ia mudah marah-marah karena masalah sepele dan emosinya tidak terkendali. Hanya antri mandi saja, dia bisa merusak pintu kamar mandi dan mencaci maki teman kos. Akibat perbuatannya itu, Andre dihajar dan dikeluarkan dari tempat kos, sehingga menimbulkan permasalahan baru lagi. Saat Andre mengalami frustasi berat, seorang sahabatnya membawa dan mempertemukan dengan seorang konselor profesional. Ia diajak konsultasi dan mengikuti psikotest agar diketahui akar permasalahan dan solusi yang dibutuhkan. Dari hasil psikotest yang dilakukan, ternyata Andre mengalami depresi yang sangat tinggi. Selain itu, juga diketahui bahwa ia mempunyai bakat di bidang otomotif, teknik mesin, dan marketing. Kesalahan memilih jurusan di universitas itu membuat Andre kehilangan taste belajar dan menimbulkan kelelahan secara psikologis karena dikuasai rasa takut tidak bisa lulus dan tidak mempunyai kompetensi sebagai apoteker. Mungkin buat orang lain penyebab masalahnya sangat sepele, tetapi bagi Andre sangat urgent, sehingga membuat dia tidak bisa tidur, lelah, mengganggu pola makan, dan asupan gizinya sangat kurang. Konselor menyarankan ia harus menyelesaikan kuliah di farmasinya, tetapi tidak boleh bekerja sebagai apoteker. Namun yang lebih penting dilakukan adalah memperbaiki konsep penilaian dan konsep pemahamannya tentang diri dan dunia kerja. Agar Andre tidak hidup dikuasai perasaan bersalah terhadap diri maupun orang tua yang sudah mengeluarkan uang dan waktu. Konselor menyarankan tetap selesaikan kuliah di Fakultas Farmasi. Kemudian bekerja di perusahaan obat sebagai marketing atau manajerial. Jadi Andre bisa bekerja sesuai bakatnya. Walaupun bukan minat utamanya, tapi dia masih bisa menikmati pekerjaan tersebut. Ilmu farmasinya tidak hilang. Andre diberi waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan dan mencerna masukan dan saran konselor tersebut. Sementara mentalnya diperbaiki agar konsep dirinya bisa jadi lebih baik. Andre dihadapkan pada pilihan yang sulit. Satu sisi dia tidak ingin masuk ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam, tapi di sisi lain, pikiran dan perasaannya sulit menerima saran si konselor, karena dia harus menyiapkan biaya ekstra dan membuang kebiasaan buruk yang selama ini memberi rasa nikmat pada dirinya. Menghadapi situasi yang pelik itu, Andre disadarkan untuk memohon pertolongan pada Sang Pencipta dan harus berani mengambil tindakan yang nyata dan tepat sehingga jerat gengsi dan rasa malu serta ketidakpercayaan diri yang mengikat dia selama ini dapat diputuskan. Akhirnya Andre mengambil keputusan untuk memperbaiki diri dan mengejar ketinggalan. Dengan risiko melawan perasaan malu menghadapi teman-teman dan dosen. Dia bertekad tidak mengulangi kesalahan yang sama dan hidup dalam kubangan dosa supaya akar permasalahannya selama ini bisa dituntaskan. Tidak berapa lama dia berjuang menghadapi penderitaan. Akhirnya dia bisa menyelesaikan ketinggalannya, kecuali skripsi. Saat akan mengerjakan skripsi, Andre mendapat peringatan bahwa masa studinya telah habis. Hal ini membuat panik luar biasa bahkan frustasi. Bersyukur, berkat terapi yang dijalani beberapa kali, mentalnya sudah mulai membaik. Sehingga tidak mengambil keputusan berhenti dari kuliah. Tapi dia melakukan lobby dan mengajukan permohonan kebijakan pihak universitas. Untuk itu Andre diberi waktu 3 bulan untuk menyelesaikan skripsi. Kalau tidak, harus keluar dari universitas tanpa menyandang gelar sarjana farmasi alias drop out. Berkat pertolongan Allah dan mental yang sangat baik, serta Andre memiliki kegigihan dan komitmen yang teguh, maka dia bisa menyelesaikan skripsinya sesuai dengan waktu yang diberikan pihak universitas. Kasus Andre banyak dialami mahasiswa yang salah memilih jurusan di perguruan tinggi karena gengsi terhadap profesi tertentu menguasai jiwanya. Akibat kurang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, seseorang akan mudah dipengaruhi orang lain dalam pengambilan keputusan terhadap dirinya. Kemudian orang yang seperti itu akan sangat bergantung terhadap orang lain dan memiliki kepribadian yang rapuh karena hidupnya dikuasai gengsi dan kehilangan diri yang sebenarnya. Drummond mengatakan ketika diri sendiri mengetahui siapa dirinya sebenarnya, akan dapat A. Menyukai diri sendiri yang berarti menjauhi kritisisme diri, kesombongan, dan kesederhanaan palsu, serta hanya menghargai kualitas-kualitas diri sendiri dan usaha yang dikerahkan. B. Berbuat dengan tenang, mengikuti langkah yang terasa nyaman dan bagus buat diri sendiri. C. Mempercayai diri sendiri dalam menghadapi situasi apapun. Maksudnya adalah tidak... Udah, sampai situ aja ya. Sampai situ aja. Oke. Jadi, nah di sini kita melihat ini satu contoh nyata ya. Ini kisah nyata ya. Jadi
dia hampir hancur gara-gara dikuasai oleh gengsi, ya, harga diri yang salah, harga diri yang semu, ya. Kenapa? Dia merasa bakatnya itu kan sebenarnya di otomotif. Nah, dia berpikir kalau dia di otomotif akan kotor, kan dia melihat di bengkel sepeda motor, mobil itu seringkali kena oli kotor, menjijikkan gitu. Nah, dia berpikir bahwa kalau seperti itu nanti dia tidak akan pernah dihargai oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, terutama juga orang tuanya. Nah, dia sangat istilahnya itu, dia sangat senang dengan apotek karena seringkali ketika dia sakit, ketika orang tuanya sakit, dia mendapatkan obat. Jadi dia bilang, oh ternyata mereka sangat membutuhkan. Jadi dia ke jurusan farmasi itu adalah apotek itu hanya kagum, bukan bakat minatnya, ya. Tapi karena konsep pemahaman dia tentang otomotif salah dan dianggap itu kotor, maka dia tidak mau mengambil itu, ya. Jadi, nah di sini kita melihat ada satu kadang-kadang konsep diri yang salah itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi fatal atau tidak benar, ya. Nah, ini banyak terjadi, dialami banyak orang, ya. Ya. Jadi karena gengsi. Nah, banyak lagi sebenarnya karena gengsi, karena situasi atau segala macam, ya. Nah, tapi setiap kita boleh istilahnya mengevaluasi diri, apa yang sering mencengkram di dalam diri kita sehingga kita tidak berkembang dengan baik, khususnya iman kita, ya. Salah satu adalah karena pemahaman kita terhadap Tuhan kurang tepat. Kenapa pemahaman terhadap Tuhan kurang tepat? Karena masa lalu kita yang banyak hal yang bisa membuat kita tidak tepat. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, salah satu Andre ini saya bersyukurnya dia mau menolong dirinya. Dia mau memperbaiki imannya, hubungan dia dengan Tuhan. Itu anak persekutuan. Ya. Sampai dia mau mau dikeluarkan dari universitas itu, teman-teman persekutuannya tidak melakukan apa-apa sama dia. Nah, itu saya bilang kasihan sekali. Tapi syukurnya yang membawa ke dia untuk ditolong oleh seorang konselor itu adalah teman persekutuannya juga, ya, karena dia mengalami. Jadi di sana kita lihat bagaimana kita kelompok kecil ini, ya, sebagai pembimbing kelompok kecil, kita harus punya empati dan juga kepekaan terhadap orang-orang yang kita bimbing, ya. Jadi kasihan kadang-kadang. Ini satu contoh mungkin sedikit, ya, di luar ini. Saya ketemu dengan ada satu dulu orang yang dia aktif dalam persekutuan, dan waktu di awal-awal dia persekutuan, hidupnya dia hebat dan teman-temannya menganggap bahwa dia adalah orang yang orang tuanya kaya. Memang kaya, dan tiba-tiba pada semester 3 ke 4 itu papanya meninggal kecelakaan dan habis perusahaan semua habis dan mereka tidak bisa apa-apa, dan sampai dia disuruh mau keluar kuliah, tapi dia tidak mau, dan mamanya bilang, aku tidak siap memberikan makanan mengirim untuk biaya hidupmu karena adikmu masih sekolah. Tapi dia bilang nggak apa-apa, yang penting bisa uang kuliah dibayar dulu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ceritanya itu, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya hanya perlu beli beras. Itu kalau ada kiriman sedikit atau ada orang, saya beli beras sekitar untuk 15-20 kilo untuk 1 bulan paling tidak, lebih lah kata dia. Tapi untuk sehari-harinya dia pagi-pagi sekali pergi ke pasar. Nah di pasar itu kan kalau tukang ayam itu kan buang kepalanya, buang kakinya segala macam, dia ambil. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya ambil ini untuk anjing saya? Ya, yang ambil tidak apa-apa. Kemudian untuk dia makan sayur kan banyak, kadang-kadang dibuangin yang sayur-sayur yang kurang begitu, diambil, dibilang boleh nggak saya ambil ini. Nah setiap hari dia 2 hari sekali dia ke pasar itu ngumpulin itu, terus kalau ada ikan yang dibuang yang masih bagus diambil, dan dibilang saya lakukan itu, dan tidak ada satupun teman persekutuan yang tahu. Dia ke pasar. Jadi dibilang saya ke pasar, saya tuh pakai topi, saya pakai supaya tidak ada yang tahu.
Jadi dia ke pasar itu hanya ngambil itu, dia nggak belanja. Dia anggap orang dia belanja, ya. Dan itu dia lakukan dan dia bisa selesai. Saya bilang, wah hebat perjuanganmu. Artinya kenapa yang saya katakan dari sini saya bilang pembimbingmu bagaimana? Terus kelompok kecilmu mereka enggak ada yang tahu. Segitunya penderitaan dia, ya. Tapi saya salut sama dia enggak menyerah dan dia tidak minta dikasihani. Dan dia enggak sharing memang di persekutuan bahwa seperti itu. Saya enggak mau. Biar saya tumbuh biar mereka kenal seperti apa saya. Nah, di sini juga saya berharap ke kalian sebagai kelompok kecil tolong perhatikan, ya. Bukan berarti jangan mudah berbelas kasihan. Ya boleh kita, tapi lihat kalau dia malas ya udah, enggak usah terlalu. Tapi kalau memang situasinya seperti yang saya bilang tadi itu karena dia di luar dugaannya dia, ya kita perlu membantu dia gitu, ya. Tapi memang menjadi beban kita mahasiswa untuk hidup sehari-hari aja masih susah, ya. Apalagi bisa menolong teman, ya. Tapi kalau memang bisa kita berdoa, Tuhan akan bisa punya cara yang baik, ya. Yaitu yang paling penting juga salah satu yang dilakukan oleh teman-teman di kelompok kecil, khususnya pembimbingnya, pembina, ya. Oke, mungkin ini sepintas yang saya kasih dulu. Katanya ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya nggak? Ada teman-teman SPK ada yang mau bertanya? Oke, sebelum saya simpulkan nanti sampai tutup, saya ada kasih pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya tentang bagaimana konsep diri itu atau bagaimana sikap atau perilaku buruk karena konsep diri negatif. Semua aman-aman saja? Atau malu? Malu? Gengsi? Konsep diri tadi kan gengsi, malu, takut, ya. Nggak usah. Ini kita ya boleh Anda terbuka, tapi jangan buka-bukaan yang sangat sensitif. Nggak usah nggak usah dijelasin. Kalau ada sesuatu yang di dalam diri yang merasa bahwa itu nggak perlu ke umum, tapi yang mungkin bisa diungkapkan yang umum saja. Yang sangat pribadi jangan, ya. Kita terbuka tapi jangan buka-bukaan juga, bukan pada tempatnya, ya. Oke. Ada? Atau dari Ginting? Dari Andrus itu Pak, ada resen Pak. Ya? Silakan Andrus. Terima kasih kesempatannya. Ya, saya mau bertanya Pak. Jadi kan tadi beberapa ceritanya Bapak tuh banyak mahasiswa itu yang dia itu kan karena kasusnya mahasiswa ya mungkin banyak hubungannya dengan jurusan. Nah, gimana cara membedakan atau melihat antara kita itu sebagai mahasiswa itu merasa salah jurusan gitu, atau kan biasanya banyak yang merasa mengerjakan tugas atau menjalani kuliah itu nggak benar, nggak sungguh-sungguh, itu ya antara kadang malas ataupun apa ya, kayak nggak ya malas ngerjain aja pokoknya, atau dia itu memang bukan minat bakatnya di jurusan yang itu, ya di bidang yang di jurusan itu. Nah itu cara membedakan dua hal itu antara malas atau dia memang nggak minat itu gimana Pak biasanya? Oke, terima kasih Androsa. Ya, bagus pertanyaannya. Dan ini memang sangat sulit dipahami oleh yang bersangkutan, khususnya mahasiswa, ya. Tapi kalau menurut saya dan juga dari penelitian saya,
dan juga dari teorinya, salah satu indikatornya adalah ketika kamu senang mengerjakan terus-menerus itu apa yang kamu itu merupakan satu minat ya. Tapi kalau kamu sudah merasa ogah-ogahan dan juga tidak ada tertarik sedikit pun, itu sudah menjadi satu indikator sinyal lampu merah ya istilahnya itu, bahwa kamu tidak bakat minatmu bukan di situ gitu ya. Nah, bisa mengerjakannya, bukan bisa mengerjakannya yang penting, tapi bagaimana kamu menikmati tes dari pekerjaan itu, dari kuliah itu, gitu ya. Jadi, kalau kita paksakan, kita bisa mengerjakan ya. Kita paksakan bisa kita kerja. Tapi ada orang bisa mengerjakannya selesai, tapi dia kehilangan tes dari pekerjaan itu karena tidak menikmati. Nah, ketika kita tidak menikmati dan kita kehilangan tes dari pekerjaan itu, sebenarnya tanpa kita sadari di sana kita sudah menabung stres di dalam diri kita. Stres setiap hari, stres setiap hari, tidak langsung kelihatan muncul, tapi terkumpul nanti menjadi depresi. Ketika menjadi depresi, di sanalah akan menghancurkan. Ada orang yang langsung bisa menutup keluar, ada orang yang bisa menahan diri, ada orang yang melarikan diri, ada orang jadi tidak terlalu kelihatan ya. Jadi, nah kalau kita sudah malas antara membedakan malas mengerjakannya dengan bukan bakat minat, itu salah satu sudah indikator ya. Tapi jangan dipakai itu alasan untuk mundur tidak kuliah. Oh, aku nggak minat di sini, ngapain aku mengerjakan? Harus bertanggung jawab apa yang sudah dipilih, apa yang sudah dilakukan. Itu selalu saya bilang sama klien saya dan juga selalu mahasiswa yang saya bimbing. Jadi saya bilang, jangan pakai alasan untuk kamu keluar dari kuliah untuk tidak melanjutkan studimu gara-gara kamu bilang bukan bakat minatku di sana. Jangan, kamu tidak bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab pada pilihanmu. Kemudian masalah kamu tidak kerja di situ itu urusan belakangan, tapi selesaikan. Yang paling celaka, yang saya marah berapa kali itu adalah ada mahasiswa udah semester 5, semester 6, dia keluar masuk alasannya panggilan Tuhan aku masuk ke sekolah teologi. Saya bilang bohong kamu, saya bilang. Kamu jangan rohanikan yang bukan kehendak Tuhan. Oh, saya kan begitu pelayan. Oke. Saya bangga, saya senang ada anak mahasiswa yang bisa pelayanan, tapi caranya Tuhan. Biarlah sesuai kehendak Tuhan, caranya lu dan waktunya Tuhan. Bukan waktumu dan bukan caramu, saya bilang. Tuhan mengizinkan kamu masuk di universitas ini dan di fakultas ini, selesaikan. Beri pertanggungjawaban pada dirimu, pada Tuhan, dan pada orang tuamu, saya bilang. Kalaupun nanti kamu masuk ke sekolah teologi, oke, saya senang. Tapi selesaikan dulu. Tunggu waktunya Tuhan dan prosesnya Tuhan, caranya Tuhan dan prosesnya Tuhan. Jadi dia pikir saya bangga begitu dia keluar dari situ, dia masuk ke sekolah teologi. Saya bilang, saya tidak bangga. Caramu, saya bilang, saya tidak bangga caramu. Tapi saya bangga ketika kamu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jadi, nah itu salah satu contohnya ya. Jadi, jangan dipakai alasan tidak bakat minat karena malas mengerjakan. Ya, harus dipacu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, indikatornya itu. Nah, kalau memang malas, ya cari caranya sampai bisa mengerjakan ya. Bisa salah satu indikator, tapi jangan pakai alasan ya. Oke, gimana? Jadi hati-hati. Memang banyak orang tidak menyadari, termasuk saya. Saya juga salah. Tapi bersyukur Tuhan selesaikan dan Tuhan kasih lagi sama saya ada kesempatan untuk saya mengambil sesuai bakat minat saya dan juga dipakai Tuhan dan juga saya bisa menolong banyak orang. Ya. Jadi seorang profesor mengetes saya yang yaitu mentor saya dan juga sekaligus dosen saya dan sekaligus guru besar saya menemukan bahwa saya sebenarnya bakat minatnya itu yang pertama adalah di kedokteran, kedua psikolog, ketiga sosiologi. Nah, kedokteran tidak mungkin karena saya sudah salah mengambil jurusan di SMA, kemudian salah mengambil jurusan S1. Di S2-nya akhirnya saya memperbaiki, saya ngambil di bidang konseling. Akhirnya saya juga selesaikan kemarin, puji Tuhan, saya menyelesaikan S3 saya di Universitas Negeri Malang, konseling. Dan saya menikmati. Nah, waktu saya di S1 itu, saya bisa mengerjakan, bisa melakukan pekerjaan itu. Dan pimpinan saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang hebat mengerjakan. Tapi tidak ada satupun yang tahu bahwa saya kehilangan tes dari pekerjaan itu, dan tidak ada satupun yang tahu bahwa saya kehilangan, saya stres setiap hari.
Nah, saya bersyukur ketemu dengan seorang profesor di atas saya, dia bilang, kamu mengalami depresi yang sangat besar. Saya waktu itu lawan profesor, saya bilang, Prof, jangan mengarang cerita yang tidak betul. Saya kerja dengan baik, pimpinan saya mengatakan karir saya, memang karir saya waktu itu melesat. Tapi saya ternyata hanya bisa mengerjakan, tapi saya kehilangan taste dari pekerjaan karena tidak menikmati. Akhirnya profesornya bilang, tunggu waktunya, kamu akan menuju ke hancur, ini sudah menuju ke jurang. Saya bilang, saya tidak mau percaya. 2 tahun kemudian benar, apa yang diprediksi oleh profesor itu, saya alami, dan saya dinyatakan ginjal saya sudah hampir hancur karena depresi. Saya bisa kerja, jadi depresi saya mengalami ke lambung. Nah, dikasih obat lambung, ya. Ternyata obat lambung itu tidak cocok, akhirnya ke ginjal saya, dan saya dianggap waktu itu mau hancur. Kemudian profesor saya bilang, oke, kamu mau dibina, kamu mau memperbaiki dirimu, lepaskan itu semua, kamu masuk ke sesuai bakat minatmu. Akhirnya saya waktu itu ngambil bidang konseling psikologi, ya. Walaupun saya harus matrikulasinya beda dari orang lain. Biasanya orang matrikulasi 6 bulan, saya matrikulasinya 2,5 tahun matrikulasi tok. Baru ngambil kuliah. Karena apa? Saya harus ngambil dasar-dasarnya, ya. Tapi bersyukur, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Diperbaiki, ya. Dan saya juga bisa menyelesaikan S3 saya. Dan di luar pikiran saya dan di luar tidak pernah saya bermimpi. Tapi Tuhan bilang, ini buatmu, ya. Jadi salah satu yang saya bisa bilang itu salah satu indikator. Tapi jangan dipakai alasan untuk keluar dari kuliah, ya. Oke, gimana? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat menjawab. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oh, mau tanya sebentar. Jurusan apa tadi? Informatika apa? Fisika? Saya kalau jurusannya teknik komputer Pak. Oh, teknik komputer. Oke. Teknik komputer berarti pakar, ya. Fisikamu bagaimana? Menikmati fisika? Kalau fisika sebenarnya nggak terlalu Pak. Oke. Nah, kira-kira dari teknik komputer ini, teknik informatika, ya? Teknik informatika apa teknik komputer? Teknik komputer Pak. Oke, pertanyaan saya sedikit, ya. Dari teknik komputer ini selama kamu kuliah, ini semester berapa sekarang? Sekarang sudah semester 6. Oke, semester 6. Dari selama ini kamu kuliah, kira-kira mata kuliah apa yang paling kamu nikmati, kamu senang, dan bahkan juga antusias mengerjakan semua tugas-tugas? Kalau mata kuliah itu sebenarnya semester 4 kalau nggak salah itu mata kuliah basis data. Ya, sistem manajemen basis data. Manajemen? Sistem manajemen basis data. Oke, Ya. saya nggak terlalu ngerti, tapi oke. Ya. Oke, karena saya beberapa kali menemukan yang saya bilang tadi itu yang 3,8 itu bukan kasus yang dibacakan, ya, yang saya cerita itu dia di teknik komputer, tapi bakat minatnya dia adalah musik. Akhirnya saya bilang harus selesai, dan dia pintar. Kemudian saya suruh dia selesai, saya bilang kamu jangan kerja sebagai di bidang itu, apa sesuai dengan bakat, karena itu akan membuatmu knock. Tapi kamu ke kuliah nanti bidang musik apa? Karena ada hubungan. Jadi nanti teknik komputernya itu, informatikanya itu, jadi mengenai musik, membuat musik apa segala macam gitu, ya. Kan ada kata dia. Nah, kamu belajar musik. Akhirnya dia belajar musik kalau nggak salah Jepang apa Singapura, ya, karena supaya bisa teknik. Dia lulus dan dia kerja sekarang membuat kayak YouTube apa segala, karena dia pinter, artnya dia tinggi, dan dia ilmu. Jadi saya bilang ilmu teknik komputermu itu sebagai jalurmu, tapi untuk menempuhnya itu adalah dari bakat yaitu artmu, yaitu musik. Sehingga dia membuat musik dengan YouTube segala macam itu karena melalui itu. Nah, itu salah satu contoh, ya. Dan dia sekarang sukses. Dan dibilang dia, seandainya dulu saya bunuh diri, kayak apa ya Bang? Saya bilang kamu dimakan cacing, saya bilang. Tapi sekarang kamu bersyukur, kamu ditolong Tuhan, dan melalui itu dia melayani.
menolong banyak orang, di gereja di mana untuk bagaimana untuk musik-musik yang cocok melalui dianukan di komputer, aplikasi komputer ya. Ya, jadi saya bilang jangan dulu frustrasi karena dia ternyata depresi itu dia merasa bahwa dia tidak mampu sebagai seorang ahli teknik komputer. Macam-macam kata dia itu harus ada apa gitu, mau ngapal teknik komputer itu ya ribet gitu ya ininya. Dan dia merasa tidak mampu, padahal 3,8 IPK-nya dia. Jadi itu salah satu contoh ya, contoh. Jadi nanti ya, kamu Andros coba carilah apa sebenarnya yang paling kuat di dalam dirimu. Jadi belum tentu tidak berguna. Katakan kalau nggak cocok, kalau bukan bakatnya, tapi tetap itu bisa membackup kamu ya. Bisa. Oke. Ya, ada lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi untuk teman-teman CPKK? Oke. Mungkin malu-malu takut. Nggak usah takut, nggak usah malu ya. Karena kita di sini belajar semua, belajar ya. Jadi artinya kenapa saya lihat ini sangat penting karena banyak saya temukan anak-anak Tuhan, teman-teman yang sarjana dari anak-anak persekutuan itu kalah bersaing dengan teman-teman yang tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Itu saya temukan ketika saya mengetes untuk rekrutmen itu. Kadang-kadang saya melihat gini, mereka kreatifnya pintar, hebat, tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu mereka bisa lebih diterima karena apa? Di mental mereka lebih berani ya. Nah, kita anak-anak Tuhan ini ya mentalnya itu rapuh kebanyakan karena apa? Udah masa lalunya seperti itu konsep dirinya negatif, kemudian juga di gereja, di ultimatum, di persekutuan, ditekan dengan doktrin-doktrin yang tidak terlalu penting ya di persekutuan. Jadi selalu kadang-kadang saya bilang sama anak persekutuan, ingat ya, kamu di persekutuan di kuliah itu bukan untuk sarjana teologi ya loh. Kamu boleh rajin aktif di dalam persekutuan, tapi kamu harus selesaikan sarjanamu dan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mentalmu, imanmu, bukan sebagai seorang ahli teologi. Karena saya temukan di universitas anak teman-teman persekutuan itu begitu mereka harus ahli teologi, pintar dia teologi, tapi di dalam aplikasi ketika selesai bekerja tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang saya minta kepada teman-teman anak persekutuan, tolong menjadi SDM yang unggul. Ya. SDM yang unggul itu apa? Satu, pintar dalam bidangnya. Kedua, berani konfrontasi terhadap ketidakbenaran. Terus kemudian ketiga, dia mempunyai mental yang unggul ya, yang mantap. Keempat itu dia pekerja keras. Kelima, dia mempunyai kasih yang tinggi kepada orang lain. Itu yang dicari sekarang. Bukan IP 4, itu perlu. IP 4 itu perlu, tapi bukan yang utama. Karena saya juga kalau mencari SDM, yang saya lihat adalah, katakanlah dia yang dibutuhkan perusahaannya adalah teknik sipil, karena dia kontraktor. Yang saya cari waktu itu banyak pelamar, yang bakatnya benar-benar di sipil, bakat minatnya. Kedua, mentalnya dia, bagaimana ngadep. Yang keempat, kuliahnya teknik sipil enggak. Yang kelima, IP-nya bagaimana. Itu kriteria saya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu ada satu perusahaan minta saya untuk mencari mekanik. Yang melamar waktu itu jurusan mekanik itu ada sekitar 10. Yang ada teknik sipil, ada yang saya terima itu adalah lulusan teknik sipil. Perusahaan tanda mengamuk. Saya bilang ini bakat minatnya sangat tinggi di bidang teknik sipil. Yang ini di bidang mekanik. Yang lulusan mekanik ini dia enggak bakat minatnya di mekanik, hanya
tahu, hanya pengetahuannya aja. Jadi ini lebih gampang diperbaiki daripada dia lulusan mekanik tapi bakat minatnya dari mekanik. Saya bilang teknik sipil ini tinggal kamu sekolahkan 2 tahun. Yang penting dasarnya dia akan berkembang. Beberapa tahun kemudian ketemu sama pembimbing, dibilang benar, orang itu luar biasa. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau mau SD unggul, ya sesuai bakat minat dan juga kalau bisa skillnya ya sesuai. Oke, kalian udah semester 6, tinggal sebentar lagi. 2 hari yang lalu saya dapat dari satu perusahaan kontraktor dan dibilang, Pak Nikon, tolong saya butuh beberapa orang yang SDM yang siap pakai, artinya yang sudah diperbaiki, ya, dan dia lulusan yang sama. Saya bilang saya nggak punya udah langsung diambil orang, saya punya lulusan seperti itu, mau nggak mau. Kalau nggak diperbaiki dulu saya nggak mau. Kalau hanya ijazah saya banyak di mana-mana, saya tinggal bikin iklan pasti banyak. Tapi yang saya mau adalah mereka adalah SDM unggul. Ya. Jadi SDM unggul sudah jadi makanya saya bilang dulu ada satu persekutuan meminta saya semester 6 mereka ini sudah dikirim dan diperbaiki. Pas dia selesai sudah siap pakai unggul ya, SDM unggul. Nah, itu yang ingin saya cari dan yang sangat sulit. Jadi ketika perusahaan-perusahaan minta saya bilang saya nggak punya, udah punya langsung diambil. Jadi begitu orang ini selesai langsung diambil. Jadi karena apa? Orang sudah inden dulu. Yang SDM unggul ini dibayar mahal, Selalu saya bilang ini SDM unggul loh ya. Jangan kamu bayar dia seperti yang biasa hanya gaji istilahnya itu sesuai dengan UMR, Pak. UMR. Saya bilang enggak. Memang orang ini yang saya kasih ini minimal 3 kali lipat dari teman-teman yang baru lulus, ya. Karena unggul. Oke, adik-adik. Kalau sudah, kita baca sekali lagi. Saya memberikan ayat tadi ya. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang menjadi pegangan kita seterusnya ya. Dibilang situ, sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, masa lalu kita biarin semua orang sama. Tapi dibilang situ, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, logika berpikir kita, konsep pikiran kita, konsep perasaan kita, konsep pemahaman kita harus kita rubah, ya, sesuai dengan kemauan Tuhan. Oke, kalau tidak, kita bisa tutup gimana? Ya Pak, mungkin bisa langsung Bapak tutup aja. Ya, kita berdoa. Biarlah kita masing-masing yang sudah mendengar ini, sungguh-sungguh kita boleh mengevaluasi, mengoreksi diri di hadapan Tuhan saat ini. Kita masing-masing menundukkan kepala dan juga mengatakan kepada Tuhan, apa yang Engkau inginkan yang Tuhan perbaiki dalam dirimu. Dan apa yang kau rasakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan dirimu yang sebenarnya. Dan bagaimana masa lalumu. Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan mengenalmu. Tapi Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh, pribadi yang unggul di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang juga, supaya bisa membawa juga kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh belajar satu hal lagi, yaitu bagaimana kami Engkau ciptakan dan bagaimana kami Engkau bimbing dan bagaimana masa lalu kami, Engkau mengenal kami, Engkau tahu kami siapa kami Tuhan. Kami tidak menangisi masa lalu kami Tuhan, karena setiap kami yang punya masa lalu yang buruk dan setiap masa lalu yang tidak enak.
Tapi yang kami ingin Tuhan adalah di hadapan-Mu hari ini Tuhan, hari ini kami bersyukur kami boleh tahu siapa kami, tapi kami bersyukur dan berterima kasih masih ada kesempatan buat kami untuk memperbaiki perilaku buruk kami, untuk memperbaiki kebiasaan buruk kami Tuhan. Tolong Tuhan setiap kebiasaan buruk atau perilaku buruk yang selama ini mencekal, mencengkram kami mau berdoa di dalam nama Yesus dihancurkan dan diputuskan Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami menjadi SDM unggul Tuhan, SDM yang sesuai dengan kemauan Tuhan, SDM yang dibutuhkan dunia ini saat ini, SDM yang sangat mahal yang dicari tuh di dunia Tuhan. Tolong Tuhan setiap adik-adikku yang saat ini mendengar persekutuan ini dan juga mendengar materi Tuhan, supaya mereka juga datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, ya Tuhan Yesus, aku adalah manusia berdosa yang tidak mungkin diselamatkan oleh siapapun dan apapun di dunia ini. Aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Tolong Tuhan supaya setiap mereka Tuhan boleh mengatakan dan juga mengatakan untuk menolong, Engkau menolong mereka Tuhan, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh sudah diterima dan juga diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Serahkan. Oke. Mungkin sudah selesai untuk intensif kita pada pagi hari ini. Mungkin terima kasih buat Pak Nikon